Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman, dan kali ini akhirnya juga kita memulai series untuk Euro kita. Perjalanan kita dan tim pertama yang akan gue gunakan actually adalah Swiss. Bukan karena ini merupakan tim pilihan gue, namun merupakan ajang uji coba dimana nantinya kita akan memakai tim-tim besar, namun kita akan mulai dengan Swiss dulu. Dan jangan salah, bagaimana tadi malam gue record ini di tanggal 29 dan dini hari tadi. Anjir, what the fuck, ini mau sedikit curhat ya. Pas Perancis unggul 3-1, gue udah ketiduran pak, karena gue kira kan alah Perancis lolos ini pasti, namun ternyata terjadi upset. Swiss berhasil menyamakan sampai 3-3 dan sampai adu penalti dan mereka menang. What the fuck. Jadi gue rasa ini harus dilanjutkan dan kita akan melihat line up seperti biasa. Untuk yang pertama kali, Yannick Sommer kiper mereka pastinya ada. Akanji, pemain dari Borussia Dortmund. Fabian Schär kalau nggak salah itu. Dan juga ada Rafael Rodriguez dari mantan pemain AC Milan. Juga ada Mbabu, pemain dari tim Bundesliga. Denis Zakaria pastinya, nama yang cukup terkenal. Granit Xhaka, ini sudah pasti terkenal lah, main di Arsenal pastinya. Rating yang masih cukup bagus, 82. Remo Freuler, pemain dari Atalanta yang pastinya ini pemain dari Atalanta ini sangatlah naik daun. Staminanya 90 loh. Wow, 28 tahun. Ada Zuber juga, ada Vargas, dan ada Xherdan Shaqiri yang pastinya masih menjadi andalan walaupun dia tidak menjadi andalan di Liverpool. 80 rating, 29 tahun, pastinya masih sangat bisa digunakan. Explosive hornya 86, wow. Dan ini dia sang striker Brel Embolo, 23 tahun masih, wow. Pemain dari Borussia Mönchengladbach, kita sudah tahu kan kalau kita menjalankan series Bayern Munchen. Speed, explosive power hampir 90 pak. Memang gila sih pemain muda yang satu ini. Ada Seferovic. Ini dia sang bintang yang mencetak gol. Gila. Memang agak sedikit gue mau bahas sih. Gue emang agak ngeremehin tim Swiss. Dan ya, mungkin akan sama seperti kalian yang melihat series ini sebagai alah apaan sih Swiss, gak mungkin bisa lolos grup bahkan, karena ada Wales kan di grup ini, di grup A. Dan kita akan langsung mulai UEFA Euro. Dan kenapa gue pakai tim yang uji coba dulu, karena timnya gue belum atur pak, line up untuk nationality-nya. Jadi ya semoga gue bisa atur nanti. Kita langsung pakai saja untuk UEFA Euro. Dan kita akan atur dulu grup. Seperti biasa, grup A itu Italia, Swiss, dan juga Wales, maupun terakhir ada Turki. Turki juga parah sih, padahal mereka kuda hitam yang paling berpotensi dengan banyak pemain bintang seperti Burak Yilmaz, Hakan Çalhanoğlu. Memang parah sih bro. Dan ya belum gue atur, agak tricky sih. Yang gue bikin malas sih karena beberapa 1 minggu lalu gue udah atur, namun sayangnya gak ke save pak, entah kenapa. Karena biasanya editan di gue itu gak perlu save, jadi walaupun kalian quit itu udah ke save, namun ini gak ke save sama sekali pak. Jadi agak lelah sih, udah ngatur semuanya namun gak ke save kayak gitu. Jadi yang gue udah atur di sini baru grup A, makanya gue pakai grup A, dan yang gue pilih adalah Swiss. Jadi ya let's go lah. Pastinya di grup neraka, grup F ada Hungaria, Prancis, Jerman, dan juga Portugal, yang mungkin kita akan pakai salah satu timnya nanti. Mungkin yang paling menarik untuk dipakai sih Jerman sih, Portugal juga, bahkan Hungaria juga sih. Bagaimana mereka hampir lolos grup karena menyulitkan ketiga tim itu, padahal mereka dikira hanya akan menjadi beban di grup itu. Luar biasa sekali memang. Dan
Ya, memang agak aneh sih melihat Swiss berhasil mengalahkan Prancis di babak gugur, bahkan dengan bintang-bintang Prancis yang sangat banyak seperti Mbappe, Benzema, aduh, Pogba, Kante, gila, parah sih. Makedonia Utara, Belanda juga bagus ya. Spanyol bahkan semalam lawan Kroasia memang mantap sih. Pertandingan yang semalam, dua pertandingan itu memang Kroasia, Spanyol, Prancis dan juga Swiss, parah gila. Termasuk juga Italia lawan Austria ya. Gue juga tertarik pakai Italia sih. Ada banyak sih yang mau gue pakai kalau misalnya waktunya masih sempat ya. Karena gue mau jalanin series Euro ini sampai nantinya Euro berakhir, sampai final habis di real life. Jadi Polandia, Slovakia, gila, Spanyol sih memang agak cukup bagus, Belgia juga. Dan langsung saja kita masuk ke Euronya. Kita mungkin akan menjalankan pertandingan pertama, dan mungkin di episode kali ini gue akan langsung memainkan dua pertandingan sekaligus. Match day pertama tidak seperti di real life, kita akan menghadapi Italia, yang harusnya di real life match day kedua baru menghadapi Italia. Dan di sini gue akan menerapkan formasi 4-3-3 mungkin, dengan dua center mid dan juga satu attacking midfielder, atau mungkin satu second striker, karena ya kita juga nggak punya attacking midfielder yang bagus ya, yang punya rating bagus di posisi tersebut. Jadi kita akan lihat, dan gue nggak, untuk series ini beda dengan series yang lain, gue akan uji coba di mana gue nggak akan memainkan dan hanya akan menerapkan untuk menjadi pelatih. Jadi akan menarik bagaimana reaksi gue, karena gue belum tahu bagaimana hasilnya. Gue udah tahu, namun gue belum tahu bagaimana jalannya pertandingan. Jadi akan sangat menarik untuk mengomentari pertandingan ini. Dan Shaqiri bisa main di kanan ya dengan rating 80. Seferovic harusnya main di tengah sih. Dan left mid ada Zuber 72 rating, mungkin bisa dipakai. Pastinya kiper Yannick Sommer ya, 84 rating. LVD juga bagus, 83. Kevin Babo, Akanji juga, Remo Freuler, Granit Xhaka. Gue akan biarin seperti itu dulu. Brel Embolo juga akan kita lihat Will sih. Gue akan langsung gas saja dengan coach mode. Yap, coach mode artinya gue nggak bermain, AI yang bermain. Namun ya, kita lihat seberapa realistisnya AI yang bermain ya menghadapi tim Italia. Sebenarnya nggak bisa dibilang nggak realistis juga sih kalau menang, karena apapun bisa terjadi di sepak bola kan. Dan juga ini nggak sama seperti real life. Bahkan bisa juga nggak setidak masuk akal itulah. Kecuali kalau di liga ya terjadi upset mungkin bisa. Namun ya line up mereka juga bahaya banget. Insigne, Chiesa start, ada Immobile di depan, Chiellini, Acerbi duet center backnya, ada juga Bonucci, 87 semua apa center back mereka kecuali Bastoni. Ada Spinazzola dan juga Florenzi, Jorginho dan juga Verratti. Itu paling bahaya sih center mid mereka. Dan langsung saja kita akan pergi ke stadion mana itu tadi untuk langsung melihat bagaimana jalannya pertandingan matchday pertama antara Italia menghadapi Switzerland. Kita akan melihat seberapa besar dampak yang gue berikan sebagai seorang coach, dan juga bagaimana jalannya pertandingan. Pasti akan seru. Ini dia, kita main di Wanda Metropolitano, di markasnya Atletico Madrid di Spanyol ternyata. Oke. Menarik sekali, karena yang gue pakai ini PES 2018 juga, namun ini telah terlihat proper lah. Lihatlah, oke,
sudah memasuki lapangan dan mungkin kita akan mendengar national anthem setelah ini dari kedua negara. Jadi gue akan diam selama national anthem untuk menghormati. Dan ini dia national anthem dari Italia. Dan itu dia national anthem dari Italia, dan kita akan beralih ke national anthem dari Swiss. Dan itu dia national anthem atau lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita langsung saja melihat line up dulu. Ini dia line up dari Swiss: Yannick Sommer, Akanji, Elvedi, Mbabu, Rodriguez. Jaga di tengah dari Movroller. 4 di depan ada Zuber, Embolo, Seferovic dan juga Shaqiri di kanan. Ini dia line up dari Italia. Meret ternyata yang start, kipernya what the fuck, bukan Donnarumma ya. Pellegrini di attacking midfielder itu kalau nggak salah gue lihat ratingnya agak rendah, nggak sampai 80 bahkan 70-an. Dan ya, ini dia bola dari Euro 2020 yang sangat indah. Dan selamat menyaksikan pertandingan dari Wanda Metropolitano babak pertama atau matchday pertama dari grup A antara Swiss menghadapi Italia. Shaqiri, bola di Swiss ya untuk yang pertama. Kasih ke Seferovic, nice sekali through ball-nya. Seferovic kasih ke Shaqiri dulu. Shaqiri kocek-kocek namun ternyata nggak bisa terkena badan Babo tadi. Verratti, kali ini Italia berbalik untuk menyerang. Kasih dulu ke belakang, ada Jorginho, Spinazzola, Acerbi. Pemain-pemain senior palsunya ada di belakang ya, khususnya di center back. Pellegrini kasih ke Verratti, ada Immobile. Langsung ke Insigne, through ball. Babo, ayo kejar dong. No. Nice sekali Rodriguez tadi. Verratti diblok oleh Akanji, nice. Embolo datang untuk menjemput bola, kasih ke Seferovic. Sendirian, ada Shaqiri. Lihat ada Mbabu yang overlap. Kevin Mbabu. Tahan dulu, kasih langsung ke Embolo. Namun masih bisa diambil oleh pemain mereka, pemain Italia. Lorenzo Insigne kasih ke Pellegrini. Ada Federico Chiesa. Chiesa yang bermain bagus sekali lawan Wales dan juga melawan Austria khususnya ketika dia menjadi pemain pengganti ketika dia dimasukkan ya. Akanji langsung over the top ke Seferovic, dapat lagi tentunya, luar biasa ini striker kita. Jaka kasih ke Embolo. Mbabu, kita yang megang position banget ya. Shaqiri langsung through ball ke Seferovic, sangat akurat namun itu side netting. Sayang sekali Seferovic, namun umpan yang sangat bagus dari Shaqiri dan nice try. Lihatlah, nice sekali loh Shaqiri mengkocek si Di Lorenzo ya. Sayang sekali namun ya masih bisa kok. Dribblenya 30 meter si Seferovic, gila. Akanji dapat, no, masih didapatkan oleh Pellegrini saat ini. Dijaga oleh Rodriguez. Chiesa kontrol, kasih ke Immobile. No, untungnya masih bisa didapatkan oleh pemain kita duel udara. Pellegrini kasih langsung ke Insigne. Untungnya terlalu deras, jadi nggak bisa mengontrol bola dengan baik Insigne. 51-49, ternyata nggak terlalu jauh ya. Seferovic mungkin agak mengejutkan sedikit, kita bisa memegang possession seperti ini menghadapi tim seperti Italia. Mbabu langsung kasih ke Embolo, main bola-bola panjang ya kita.
namanya Alex Meret kan. Meret kasih ke Ciro Immobile. Elvedi, Jorginho langsung ke depan, ada Chiesa dijaga oleh Rodriguez. Rafael Rodriguez nggak bisa, kasih ke Pellegrini. Untungnya Akanji kena tiang bos. Pellegrini-nya tadi atau Akanji, pokoknya kena tiang tadi, sundulan dari Pellegrini. Rafael Rodriguez, Ricardo atau Ricardo sih terusnya. Ricardo Rodriguez kasih ke Remo Freuler. Ricardo Rodriguez lagi. Jaka kasih ke Brel Embolo, ada Shaqiri, bagus sekali pas kasih kita, sangat enak untuk dilihat. Brel Embolo nggak offside tuh ya, nggak offside itu ya. Agak belepotan karena gue baru bangun, sorry. Federico Chiesa masih menahan bola, ada Pellegrini langsung overtop ke Immobile, namun untungnya Yannick Sommer berhasil menepis, dan untungnya Immobile tidak membawa, dia langsung shooting first time bahkan. Shaqiri kasih ke Akanji kasih ke Remo Freuler. Freuler kembali ke Akanji, ada Xhaka, dia Shaqiri bahkan turun loh, mantap. Babu banyak banget ya, mereka udah tahu kita sentralnya di kanan kan. Akhirnya terbaca oleh Insigne. Acerbi kasih ke Verratti, ke Chiesa, ada Immobile, Pellegrini, Chiesa lagi, Pellegrini, Immobile, Chiesa dapat, nice, buang aja. Ricardo Rodriguez, nice. Selama babak pertama cukup bagus, kita berhasil menahan imbang Itali karena teknik kita yang di sini tidak diunggulkan. Masih 0-0 di Wanda Metropolitano. Kita akan lihat statistik dulu. 55-45 not bad untuk kita ya. 2 shot 1 on target, sementara Italia 3 shot 1 on target. Wow. Mungkin kita langsung saja lanjut ke babak kedua. Ini dia Italia memegang bola Acerbi. Mereka pasti akan langsung gas, dapat Seferovic ternyata. Babu kasih ke Brel Embolo. No, Babu gak dapat ternyata. Mereka berhasil merebut bola. Immobile tahan dulu, kasih ke belakang, ada Insigne langsung. Insigne ada, lihat ada Spinazzola yang overlap. Yes, diganggu sedikit oleh Babu. It's okay, corner kick, namun kita berhasil mengganggu serangan mereka. Cukup bagus. Bernardeschi masuk menggantikan Chiesa. Oke. Pergantian yang cukup dini ya. Dan gak akan terangkan di sini pergantian pemainnya normal, 3 pemain. Gak kayak di real life karena gak bisa disetting Pak. Seferovic kasih ke Brel Embolo. Ada Shaqiri, Seferovic, Embolo. Banyak banget pemain mereka di belakang Pak. Untung gue kira Embolo bisa masuk, tapi ternyata gak bisa juga untuk Embolo. Verratti kasih ke Pellegrini, ada Immobile, Bernardeschi. Bahaya ini. Elvedi dapat, yes, untungnya berhasil di clearance dengan cara heading dari Elvedi. Elvedi main di mana sih? Gue juga nggak tahu. Babu tahan dulu, kasih ke Shaqiri. Nice passing dari Babu passing lagi, langsung over the top, dia nggak ada pemain di sana, didapatkan oleh pemain Italia. Akanji ternyata masih dapat mereka. Bahaya ini, mereka udah mulai kita biarkan memegang bola terlalu banyak. Pellegrini kasih ke Insigne, lihatlah passing mereka, namun untungnya berhasil melakukan kesalahan. Shaqiri, bola kita. Bola kita. Babu akan melakukan lemparan ke dalam, kasih ke Shaqiri. Lihat ada Embolo, dipotong begitu saja oleh Acerbi dengan mudahnya, dengan rating 87 itu. Dengan rating 87 seperti itu, Pellegrini langsung overtop ke Insigne, namun Babu pastinya masih dapat ya, karena secara logika tinggi badan juga Insigne nggak bisa heading kayak gitu. Zuber langsung trouble, Zuber ke Seferovic. Yes, come on. Di menit ke 68 Seferovic berhasil mencetak gol. Gila, Zuber itu asisnya ya. Trouble yang sangat manis, sangat ciapik dari Zuber, dan itu dari sisi Acerbi harusnya. Gila, pastinya langsung berpesta lah.
unggul lawan Itali bos. Brelembolo kasih ke Zuber, langsung through ball, dia ada Seferovic, dan lihatlah gak offside ya, gak offside, dan juga bahkan dia tinggal kontrol aja dan tenang finishingnya itu loh. Aduh, through ballnya pak, gila. Dan Seferovic santai aja bos, gak perlu incar ke tiang jauh, tiang dekat aja, sudut ya, ke sudut bawah. Jadi ya nice sekali, gak sia-sia kita bawa dia. Sebelumnya gue berpikir mungkin kita akan memainkan Embolo dulu sebagai starter, namun gak worth it, jadi kita mainkan si Seferovic. Barella masuk menggantikan Pellegrini, pemain muda yang dimasukkan, pemain muda Inter. Kalian yang nonton CJM pasti tahu. CRB kasih ke Insigne, ke Spinazzola. Shaqiri ayo jaga. Tugas kita kali ini defense aja pak, sumpah mereka pasti akan menggempur ini setelah ini. Di mobilnya hati-hati, salah maju tadi Akanji. Spinazzola dia gocek sana sini. Bernardeschi, gue kirain si Ricardo Rodriguez bisa menang loh ada duel udara tadi, namun ternyata Bernardeschi menang. Untungnya masih ada Yannick Sommer. Nice sekali over the top, dan mungkin banyak yang akan bilang ini nggak realistis, namun ya terserah. Gue mungkin bakalan naikin difficulty-nya setelah ini karena lihat ini nggak begitu realistis ya. Namun over the top yang sangat bagus pastinya, harus kita kasih kredit ke Shaqiri. Dia tahan bola, nggak ada pemain Italia yang mau press juga, dan ketika dia melakukan over the top, si Seferovic langsung tahu ya, dan langsung maju ke depan melihat ada celah di antara Acerbi dan juga Chiellini. Ini juga taktikal banget, tahan bola sedikit dan langsung kali ini di tiang jauh yang tadi, maksudnya bagaimana sudutnya berbeda, tadi di sudut kanan, sekarang di sudut kiri. Good job. Kita akan lihat sisa berapa menit nih, 15 menit untuk bertahan bagi Swiss karena ada defisit 2 gol. Ini pastinya akan bagus untuk kita mendapatkan 3 poin di lawan terberat kita di grup ini, Turki dan juga Wales. Pastinya mungkin masih bisa sama kekuatannya sama dengan kita, namun Italia tentunya definitely mereka yang lebih kuat. Jorginho kasih ke Bernardeschi, Akanji dapat, yes, nice heading dari Akanji. Seferovic langsung serangan balik kah? Zuber, Embolo maju Embolo, Zuber ternyata memilih untuk shooting dia. Oke, menarik sekali Zuber, pemain yang mencetak assist yang sangat indah tadi. Dua-duanya assist kita indah banget pak, si Shaqiri dan juga si Zuber. Dan Embolo kenapa dia agak geser sedikit ya, kenapa ya? Gak apa-apa untuk shooting itu ya. Siapa yang masuk? Insinya keluar, Emerson masuk. Mereka pakai wingback. Emerson emangnya bisa? Iya, wingback. Kan formasi mereka nggak pakai winger ya, wingback. LVD dapat ya. Dengan mudahnya, hati-hati Sommer dengan tenangnya bisa mengatasi situasi yang bahaya kayak gitu. Jorginho kasih ke Barella, dapat bola lagi mereka, hati-hati di mobil, dijaga oleh Granit Xhaka. Pastinya kita tidak perlu meragukan lagi statistik dari defense-nya, bahkan di Arsenal dia cukup bagus. Zuber kasih ke Embolo, namun berhasil didapatkan oleh Chiellini. Senior banget ya Chiellini. Dapat lagi, namun ternyata nggak ada yang dapat second ball-nya. 2 menit tambahan waktu. Emerson yang lebih ke tengah, over top ke Immobile, namun Sommer masih dapat, mungkin habis ini. Yap, itulah dia. Kejutan terjadi di Wanda Metropolitano, di mana tim raksasa Italia ditumbangkan oleh Switzerland di matchday pertama grup A. Seferovic brace, harusnya dia masuk ke daftar top scorer sih, karena dengan brace. Lihatlah di babak kedua Italia yang menguasai possession pak, karena gue bilang mereka pasti akan memegang position dan berusaha untuk menyerangkan, cari gol. Namun lebih banyak kita shot 5 shot, sementara mereka hanya 4 shot. Dan ya pastinya Seferovic man of the match-nya karena mencetak 2 gol.
yang dua-duanya yang harus diapresiasi sebenarnya adalah pemain yang memberikan assist, karena assist dua-duanya itu cukup bagus dan sangat bagus. Bahkan kita akan lihat hasil dari pertandingan lain. Wales menang menghadapi Turki. Wow, sama di real life ya. Rusia imbang dengan Finlandia cukup sengit. Denmark juga imbang menghadapi Belgia. Jadi sama ini, cukup sengit ini grup B. Austria membantai Macedonia Utara. Belanda menang menghadapi Ukraina. Skotlandia imbang dengan Republik Ceko, dan Inggris menang menghadapi Kroasia. Jadi masih sama skor di real life ya dengan pertandingan Inggris tadi. Polandia menahan imbang Spanyol 2-2. Portugal membantai Prancis 3-0 dan Jerman mengalahkan Hungaria 2-0. Jadi ini ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang tidak, kebanyakan tidak sama dengan di real life ya. Jadi gue akan langsung mengatur ya difficulty-nya untuk gue naikkan ke legend, difficulty paling tinggi. Karena ini juga sebenarnya bukan salah gue, karena bukan gue yang main, namun ya ini dia pertandingan matchday kedua langsung akan kita mainkan. Itu ada Joe Allen di situ. Pemain-pemain mereka seperti Daniel James, Gareth Bale, Ben Davies, Joe Allen, Ramsey, Neco Williams, Ward, Hennessy bahkan ada di bench. Kiefer Moore ada juga, Harry Wilson ada juga, Ethan Ampadu, Robson Kanu bahkan ada. Jadi ya sangat menarik sih sejujurnya untuk melihat bagaimana banyak pemain yang cukup bagus di Swiss ini, setidaknya untuk tim mereka di liga ya. Daniel James mungkin di MU nggak begitu bagus, namun Bale itu jadi salah satu faktor. Dia belum habis loh bensinnya. Kalau kata gue, mungkin agak sedikit habis bensinnya karena pengaruh umur, namun ya dia masih bisa membuat Spurs satu tingkat di atas Arsenal. Jadi di pertandingan ini Embolo nggak bisa kita mainkan, jadi kita akan tetap sama dengan skema all out defense. Seferovic masih kita mainkan sebagai striker tunggal. Sementara attacking midfield kita punya Remo Freuler kalau nggak salah. Mantap kali ya. Dan ini dia, kita entahlah kita berada di stadion mana, di Hofstad, entahlah ini mungkin stadion generik dari PES. Dan kapten kita ternyata adalah Ricardo Rodriguez, bukan Rafael pak. Ini dia kedua tim sudah memasuki lapangan. Wales dan juga Swiss kita harus menggunakan jersey away kita yang warna putih, karena Wales yang technically tim home di sini. Dan ini dia national anthem dari Swiss. Dan itu dia national anthem dari Swiss, dan kita akan langsung ke national anthem dari Wales. Itu dia national anthem dari Wales, national anthem dari kedua tim. Dan langsung saja kita akan melihat line up dari kedua tim. Ada Danny Ward, Mipa Merodon, Neco Williams, Ben Davies, itu fullback mereka berbahaya, Joe Allen, Brooks, Ramsey,
Daniel James, Gareth Bale dan juga Laurens. Yang bahaya juga winger mereka, Daniel James dan juga Gareth Bale. Formasi kita ya gak sama karena Sommer kita drop, Omlin masuk, Lotomba juga masuk menggantikan Babu, dan juga Embolo nggak gue sertakan. Jadi seperti apa pergantian yang gue lakukan, dampaknya kita akan lihat. Mifam kasih ke Joe Allen, bola di Wales terlebih dahulu. Gareth Bale, Brooks, Daniel James over untuk mereka. Ada Lotomba yang menjaga. Lotomba, ayo. Daniel James berhasil mengoceh dan headingan dari Gareth Bale yang masih ngaco. Cukup bagus skill dari seorang Daniel James dan juga speednya. Lotomba gocek ya. Dan masih off target, headingan dari Gareth Bale. Omlin ya, kiper kita. Semoga dia bisa bermain dengan bagus seperti yang dilakukan oleh seniornya Sommer. Neco Williams, pemain muda Liverpool pastinya, yang banyak dipuji bisa dibilang, bahkan oleh Klopp sering digunakan, dipercaya oleh Jurgen Klopp. Roden kasih ke Joe Allen, ke Ward, ke belakang dulu mereka. Langsung ke depan ada Akanji pastinya. Ya nggak bisa sih, gak ada pemain di situ pak. Remove Ruler yang saat ini bermain untuk posisi attacking midfielder, dan juga di klub untuk Atalanta. Gareth Bale belum ada yang melakukan shot sejauh ini, masih saling berebut bola ini. Jaka kasih ke Omlin, langsung ke depan Omlin. Ada Zuber, dijaga oleh Neco Williams. Neco Williams Char dengan mudahnya ya. Ini masih saling berebut bola ya, menarik sekali. Seferovic, dapat oleh Brooks loh, padahal mau dikontrol sama si Seferovic. Daniel James over the top ke Laurens, hati-hati, namun ternyata hanya di heading kah atau kontrol dada tadi. Over the top itu tadi dari Daniel James yang cukup bagus. Heading nomor 22 Laurens. Gue gak tahu dia pemain mana. Yang gue cukup kenal striker mereka si Robson Kanu sih, dan juga si Kiefer Moore kalau nggak salah main di Championship. Lotomba nice, kontrol dadanya, langsung kasih Omlin. Langsung ke depan ada Shaqiri, dijaga oleh Joe Allen. Zakaria ke Jaka, Shaqiri. Joe Allen agresif sekali ya, bapak tua yang satu ini. Sama-sama tua sih, namun Joe Allen pastinya lebih tua. Dan pelanggaran pastinya, dia ngambil kakinya itu sampai bolanya meletak. Ricardo Rodriguez akan mengambil ini, langsung kasih ke depan. Ada Shaqiri dapat, Brooks dapat ternyata. James kasih ke Laurens. Laurens ya, kenapa mainnya kayak winger ya? Rodriguez kasih ke Ben Davies. Brooks, Aaron Ramsey ke Laurens, berbahaya kali ini pastinya. Langsung overtop dia ke Gareth Bale, namun untuknya Lotomba. Fabian Schär berhasil menutup. Fabian Schär memblok, namun masih ada Gareth Bale. Untungnya ada Akanji yang berhasil memblok secara tidak sengaja. Omlin langsung kasih ke depan. Ada Seferovic gak bisa menang duel udara ternyata. Ben Davies, bola di Wales untuk kebanyakan, jadi mereka yang memegang position. Neco Williams over the top ke Laurens, namun berhasil didapat oleh Schär. Langsung ke Daniel James, ke offside itu. Offside definitely, udah kelihatan banget kok. 1-2 langkah bahkan dari si Lotomba. Agak risky, pasti mereka akan memanfaatkan sisi Lotomba ya, yang pastinya nggak sebagus Mbabu pastinya. Joe Allen, dapat dia ternyata, seperti yang gue udah duga. Laurens mau dia kasih ke Gareth Bale, ternyata bisa. Gareth Bale gocek sedikit, kasih ke, untungnya ada Akanji, nice. Langsung kita counter attack mungkin. Seferovic over the top ke Zuber, dapat Zuber, nice. Zuber lihat ada siapa, ternyata dia mau crossing, namun Shaqiri terlalu pendek untuk itu, seperti yang kita tahu.
kecuali dia diberi ruang dan tidak dijaga oleh siapapun. Zakaria over the top lagi ke Zuber, namun berhasil didapat oleh Neco Williams. Bagus sekali ya seorang Neco Williams ini menjaga pemain-pemain kita, terutama menjaga si Zuber. Severovic didapat oleh Joe Rodon, pemain yang cukup senior itu juga ya si Rodon. Ramsey kasih ke Lawrence, hati-hati woi. Nice Zakaria, Denis Zakaria. Hampir saja itu si Remo Freuler. Aduh, gue ngomongnya agak takut salah jadi kayak gitu jadinya. Ramsey diganggu oleh Severovic, ternyata bukan pelanggaran kata wasit. Zuber kasih ke Zakaria. Tidak ada tambahan waktu untuk babak pertama, namun ya gue kirain wasit bakalan kasih kita 1 kali penyerangan, namun ternyata langsung ditiup. Babak pertama berakhir di Hofstad Stadion. 80 kan gue udah bilang 58% possession mereka pegang, sementara kita anehnya nggak mendapatkan shot sama sekali, sementara mereka 2 shot namun nggak ada yang on target. Apakah gue akan melakukan pergantian pemain? Sepertinya. Nah, sepertinya gue mau mengistirahatkan dalam tanda kutip si Shaqiri untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Turki yang pastinya akan lebih berat dari ini. Secara hitung-hitungan ya, secara kualitas. Xhaka, Freuler kasih ke Severovic yang menjemput bola, langsung through ball bagus sekali ke Steven yang baru masuk, langsung ke Zuber. Hampir saja itu headingan Zuber, namun terlalu jauh. Ini dia Robson Kanu masuk. Gue udah bilang dia ini yang pastinya seorang striker yang cukup bagus pastinya, menggantikan Lawrence yang dari tadi gak kelihatan. Position masih unggul mereka definitely. Syara ayo dapat mengganggu sedikit. Xhaka masih dapat, yes. Ayo kita menyerang. Xhaka, lihat ada Steven dapat mungkin. Ada Ben Davies di sana, ada Ben Davies. Namun bola masih ke kita ya. Yap, bola kita, gak pelanggaran. Lotomba kasih ke Freuler. Ada Steven dijaga oleh 2 orang. Freuler kasih ke Lotomba lagi, langsung crossing ke Severovic. Oh my god. Anjing, gue kirain gol loh. Udah mau teriak oh my god loh. Soalnya bagus banget sih si crossingan dari si Lotomba ya. Luar biasa sekali. Namun ternyata offside 1 langkah itu si Severovic. Freuler nggak bisa, Joelen dapat. Robson Kanu langsung ke Gareth Bale, dijak oleh Ricardo Rodriguez. Ayo jaga bos. Gak bisa ternyata, langsung crossing dia. Hati-hati Robson Kanu. Untungnya masih ada Omlin. Terlalu pelan juga headingan dari seorang Robson Kanu. Xhaka kasih ke Lotomba lagi. Lotomba itu bagus banget sih crossingnya, dan gol itu actually kalau nggak offside dapat untuk kiper mereka, Danny Ward. Kiper apa ya kalau nggak salah. Kalau Hennessy kan Crystal Palace, kalau si Ward ini kalau nggak salah kiper championship, tim championship pokoknya. Dipotong oleh pemain mereka. Daniel James masih berputar-putar kasih ke Joe Allen, langsung ke depan dia ke Gareth Bale. Mereka kali ini menargetkan Gareth Bale, namun ternyata Ricardo Rodriguez berhasil membaca pastinya. Zuber, ayo main bagus lagi Zuber, come on. Xhaka kasih ke Steven yang cukup mundur. Severovic diganggu oleh Mifam, langsung ke Robson Kanu mereka. Trouble ke Daniel James, dijaga oleh Granit Xhaka. Apakah bisa Xhaka? Nggak bisa juga. Ada Gareth Bale. Gue kirain udah didapat sama si Omlin, namun ternyata Gareth Bale masih bisa melakukan heading itu dan crossing dari seorang Daniel James ya. Wow. Dan tentunya berarti goal kick sih. Yap, goal kick dari si Omlin. Harry Wilson masuk menggantikan Gareth Bale.
Anehnya si Bell mereka tarik keluar ya. What the fuck? Agak nggak masuk akal, namun Seferovic terpaksa harus kita tarik keluar karena akan meribetkan stamina di matchday ketiga nanti. Gue gantiin sama si Embolo, Brel Embolo, pemain muda asal klub dari Mönchengladbach. Pasnya dia di Mönchengladbach sudah menjadi starter, dan Rafael Rodriguez mungkin kita bisa tarik keluar. Benito masuk. Ini Benito juga gue nggak tahu pemain mana ini. Pokoknya kita masukin aja. Karena dia left back terbaik setelah Ricardo Rodriguez. Dari tadi Ricardo Rafael ya, sorry ya. Gue soalnya nggak yakin namanya siapa sih. Mifem, dapat mereka ternyata. Harus hati-hati kita kalau mereka yang menggempur ini. Robson Kano kasih ke belakang, Danny Brooks. Aaron Ramsey kasih ke Daniel James. Bagus banget sih tadi balance dari Ramsey. Daniel James lagi. Ramsey nggak offside itu wasit. Nggak ternyata. Ramsey langsung kasih ke Wilson. Untungnya ada Fabian Schär tadi. Zakaria. Yes. Kontrol bola yang sangat bagus dari Zakaria. Embolo langsung kasih ke Steven. Ada kesempatan untuk melakukan counter attack, namun terlalu jauh itu. Ya, gue diam sebentar karena gue lihat umpan dari siapa tadi, Embolo atau siapa. Dan ternyata Neco Williams tarik keluar digantikan oleh Ethan Ampadu. Ampadu main di left back ya. Oh wow. Schär, dapat Schär. Yes, dapat, namun ternyata second ball-nya nggak dapat. Ramsey bahaya sekali ini, sudah banyak sekali pemain mereka yang maju ke depan. Aaron Ramsey kasih ke Radon. Aaron Ramsey lagi dijaga oleh Jaka, berhasil ditepis namun nggak bisa dapat lagi. Ben Davies sudah maju banget. Harry Wilson hati-hati. Benito nggak dapat itu sebenarnya headingannya. Zuber kasih ke Denis Zakaria, kasih ke Zuber lagi. Benito. Ayo kuat Benito, no. Dapat ternyata Ramsey ke Ampadu. Harry Wilson langsung over the top ke Robson Kano, namun masih ada Akanji, nggak bisa diremehin. Lotomba. 5 menit lagi sebelum pertandingan berakhir. Zakaria kasih ke Jaka. Kita harus butuh banget sih. Walaupun 1 poin good enough, namun kita harus butuh untuk memastikan lolos ya, setidaknya untuk meraih poin ke 6. Zakaria kasih ke Zuber, langsung ke depan ada Embolo tahan sedikit, langsung ke Lotomba. Nice sekali through ball-nya itu. Lotomba kasih ke Remo Freuler tahan sedikit dan gol. Yes, Remo Freuler menit ke 90. Tipis banget ya pak, memang gila sih. Dan itu dia menebus offside dari si Seferovic tadi. Tetap aja kita unggul 1 gol, 1-0. Udah gue bilang kan, pemain Atalanta ini banyak yang mulai bersinar pak di ajang Euro ini, terutama di real life. Dan Lotomba lagi-lagi dia ternyata tadi dia asisnya digagalkan oleh offside dari seorang Seferovic, dan kali ini akhirnya berhasil asis dari Lotomba, dan itu karena overlap yang cukup bagus. Dan juga kita harus mengapresiasi Brel Embolo dengan through ball-nya ke Lotomba tadi yang sangat bagus. Dan untungnya kita punya seorang attacking midfielder yang mengisi posisi di depan, Remo Freuler. Nice sekali, ini udah game over sih. 3 menit tambahan waktu yang pastinya akan berjalan dengan sangat cepat. Namun bola di mereka, Robson Kano keren jaga dapat. Masih di mereka kuat banget sih Robson Kano ya. Ramsey kasih ke Robson Kano, hati-hati ada Daniel James. Untungnya masih berhasil digagalkan. Buang aja pak. Nice. Gue kirain kita bakalan imbang, namun ternyata Remo Freuler menjadi penyelamat kita di pertandingan kali ini di menit ke-90 di Hofstede Stadium. Udah digempur habis-habisan kita pak. Nanti kita lihat statistik deh, sebagaimana mereka menggempur kita. Nanti kita lihat. Goal score 1-0, 52%, 48%, cukup berimbang. Namun kita lihat 1 gol, 1 shot, 1 on target, 1 gol untuk kita. Sementara mereka 5 shot, 2 on target. 5 shot bayangkan. Dan Remo Freuler pastinya dia ini yang cetak satu-satunya shot on target. Satu-satunya shot bahkan.
dan akhirnya berhasil dikonversikan menjadi gol. Sangat efektif berarti main kita. Sangat efektif. Italia menang ya menghadapi Turki. Belgia membantai Rusia, Denmark juga membantai Finlandia. Belanda menang atas Austria. Macedonia Utara menang juga atas Ukraina. Inggris menang juga atas Republik Ceko, sama seperti di real life skornya. Menarik sekali. Dan Belgia hampir sama ya seperti di real life karena 4-0, di real life 3-0 ya. Dan juga Denmark ini padahal di real life loh. Namun ini harusnya yang terjadi pada Denmark. Namun karena hasil di real life itu juga ya mereka lolos dan akhirnya berhadapan dengan Wales yang technically tim peringkat 2 terbaik, peringkat 2. Spanyol mengalahkan Swedia. Slovakia kalah dari Polandia padahal mereka di real life menang. Perancis menang tipis atas Hungaria. Dan sejauh ini kita berhasil memuncaki grup A dengan 6 poin, sementara Wales 3 poin sama dengan Italia, namun Italia kalah defisit gol dengan Wales. Kalah goal difference. Jadi ya, mungkin itu saja dari episode kali ini, video kali ini. Gue akan perlihatkan dulu goal ranking, mungkin gue bisa perlihatkan, namun assist ranking Shaqiri, Zuber dan juga Lotombat, tiga-tiganya assist yang sangat bagus. Seferovic 2 gol dan juga Rimo Freuler 1 gol. Kita baru mencetak 3 gol, itu gak apa-apa, namun Seferovic sudah masuk ke daftar top scorer, hanya kalah dari Yusuf Poulsen 5 gol. Wow. Jadi ya mungkin itu saja dari episode kali ini. Episode selanjutnya kita akan menghadapi Turki, timnas Turki. Sorry dengan omongan gue yang belepotan di episode kali ini. Gue harap kalian wajarkan itu, namun ya kita enjoy the game. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan konten yang seperti ini. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi jika kalian memang ingin menunggu dan gak ketinggalan video-video yang seperti ini, jika kalian mau gak ketinggalan. Dan juga jangan lupa untuk donasi jika kalian berkenan di kolom komentar di bawah lewat Sosiabas. Bisa lewat Dana, GoPay dan juga apapun itu. Dompet online lah, pokoknya dompet digital. Dan ya, jangan lupa untuk cek channel gue yang satunya lagi yang bernama Layar Entertainment. Di sana gue ngebahas tentang anime, game, film. Game udah enggak sih, anime dan film. Dan ya mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton dan goodbye.